Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekalipun meskipun kita belum bisa beribadah di gereja, tapi di rumah masing-masing, tapi bila berkat Tuhan boleh ada atas kita semua. Amin. Amin. Mari kita bersuka cita, biar kasih setia Tuhan boleh terus nyata atas hidup kita. Ketika kita diberkati, biar setiap kita boleh jadi berkat. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku diberikan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahkan karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahkan atas sanjungan anugerah Tuhan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku diberikan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahkan karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahkan atas sanjungan anugerah Tuhan kasih-Ku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahkan karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahkan atas sanjungan anugerah Tuhan kasih-Ku. Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang sanggup, lebih dari sanggup, yang memberkati dengan limpah-limpah. Alasanku diberikan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahkan karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahkan atas sanjungan anugerah Tuhan kasih-Mu. Aku diberkati, aku dilimpahkan karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahkan atas sanjungan anugerah Tuhan kasih-Mu. Haleluya, memberikan suara-suara yang meriah. Tuhan Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, biar kemuliaan-Mu boleh dinyatakan atas bangsa kami.
Kemuliaan Tuhan telah nyata. Bangkitlah dan jadilah terang. Bangsa-bangsa kan datang menyembahmu. Keselamatan besar terjadi. Kekayaan bangsa-bangsa datang. Buatku tercengang dan berbesar hati. Bangsa-bangsa kan datang menyembahmu. Beritakan perbuatan masyurmu. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kemuliaan Tuhan telah nyata. Bangkitlah dan jadilah terang. Bangsa-bangsa kan datang menyembahmu. Beritakan perbuatan masyurmu. Kemuliaan
bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa kemuliaan. Ya kemuliaan turun di tempat ini, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku kemuliaan. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkan, bangkitkan setiap kami generasi terakhir. Bangkitkan kami Tuhan, bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkitkan, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Jangan setiap kami umat-Mu Tuhan, setiap kami umat-Mu. Haleluya. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Mari tinggikan nama-Nya, mari bersyukur bagi Tuhan. Mari sungahkan hati Biar ada shalom atas Indonesia, biar ada shalom atas negeri kami tercinta. Ini bangsa kami, ini negeri kami Tuhan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan atas negeri kami. Kami percaya ada pemulihan atas negeri kami Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu turun atas negeri kami Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu turun atas Indonesia. Haleluya. Ampunilah Tuhan, ampunilah.
Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mau satukan hati kami mau satukan iman kami mau satukan roh kami. Kami percaya ada perlindungan Tuhan atas negeri kami. Dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, 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 amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa bangsa kami bawa negeri kami percaya Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam naungan Tuhan, dan kami ada dalam tudung Tuhan. Darah anak domba Allah yang mengcover setiap kami, yang mengcover bangsa kami. Bangsa kami diluputkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami bisa melewati masa-masa yang sukar di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap virus-virus yang menyerang bangsa kami, yang menyerang anak-anak negeri kami percaya semuanya dilepaskan dan dibebaskan. Mereka disembuhkan karena tangan Tuhan yang menjamah. Terima kasih Tuhan, pemulihan besar boleh terjadi, kebangkitan besar boleh terjadi atas negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorai meriah buat Raja di atas segala raja. Mari boleh kasih tos sebelah kanan, sebelah kiri. Katakan, ini saatnya kita bergerak. Ini saatnya urapan Tuhan dicurahkan, dilimpahkan atas hidup kita. Mari gereja Tuhan, bangkitlah, jadilah terang, jadilah berkat, jadilah damai.
Gerejanya dibangkitkan, umat yang menabur dan bersuka. Dan ini saatnya memandang Tuhan Allah, bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi. Lawan besar melanda seluruh bumi. Urapan yang telah tercurah, mukjizat yang telah dinyatakannya. Berdirilah gerejanya, kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib kekuatannya. Pulihkan gerejanya, masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa waktunya. Gerejanya dibangkitkan, umat yang menabur dan bersuka. Dan ini saatnya memandang Tuhan yang Allah, bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi. Lautan besar melanda seluruh urapannya. Urapannya telah tercurah, mukjizatnya telah dinyatakannya. Berdirilah gerejanya, kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib kekuatannya. Pulihkan gerejanya, urapannya telah tercurah, mukjizatnya telah dinyatakannya. Berdirilah gerejanya, kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib kekuatannya. Pulihkan gerejanya, masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa
Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, jadikan aku seperti apa yang Tuhan mau. Bentuk hatiku, bentuk hidupku, bentuk setiap karakterku, Tuhan. Jadi seperti apa yang Kau ridho, Tuhan. Mari sama-sama katakan, jangan siap dibentuk. ini kami, Tuhan. Ini kami hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan ini kami. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, saat kami merayakan Jumat Agung, Tuhan, hari kematian-Mu, Tuhan, kami tahu, kami sadar tanpa kematian terlebih dahulu tidak mungkin ada kebangkitan-Mu, Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur, rencana-Mu indah, rencana-Mu jadi. Engkau sungguh Tuhan yang hidup. Kami tidak pernah menyesal mengikut Engkau, Tuhan. Hari ini kami mengerti semua rencana dan rancangan-Mu atas hidup kami. Kami setia, kami belajar senantiasa taat dalam hidup ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami berdoa terlebih dahulu. Setiap virus yang menguasai anak-anak Tuhan, baik itu virus corona, virus demam berdarah, virus apapun, Tuhan, kami hadir keluar, kami hancurkan, kami matikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau enyah dari hidup anak-anak-Mu, Tuhan. Kau enyah dari
bumi kami Indonesia ini Tuhan, keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bisa berdiri di hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan kami percaya selesainya ibadah ini, kami tetap berdiri dengan kepala kami yang tegak. Kami tetap berbangga sebagai anak-anak Tuhan. Kami harus melakukan kehidupan ini lebih baik lagi Tuhan. Kami siap menjadi terang Tuhan yang ajaib di atas kegelapan yang ada ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap orang percaya berkata amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati, silakan duduk. Shalom. Saat ini saya ada di taman gereja dan khotbah hari ini adalah untuk memperingati hari Minggu Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum saya sampaikan tentang makna Paskah, makna kebangkitan, saya akan ulangi dulu tentang makna kematian. Hari Jumat kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Sudahkah kita menangkap maknanya? Jangan sekedar perayaannya, tapi tangkap makna itu. Bukan sekedar hari liburnya. Kita tahu bahwa hari kematian Yesus kita peringati. Kenapa? Karena disitulah titik kemenangan, bukan titik kekalahan kita, orang percaya. Sebab kita tidak bisa bertemu dengan Bapa di surga kelak jika tanpa melalui salib Yesus. Harusnya saudara dan saya disalibkan, yang seharusnya kita binasa karena dosa-dosa kita. Sudah Yesus tanggung dengan Dia bersedia disalibkan untuk kita. Kita nggak perlu disalib, kita cuma terima anugerahnya. Sehingga suatu saat nanti yang harusnya kita masuk neraka, tapi kita masuk dalam kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak menyadari hari-hari ini tentang pengorbanan Yesus di kayu salib? Kalau kita menyadari, harusnya kita kerjakan kebaikan-kebaikan kita selama hidup. Itu pun gak cukup, gak bisa mencukupi. Hanya anugerah Tuhan yang bisa memampukan kita semuanya. Hari ini kita belajar tentang kebangkitan Kristus, maknanya. Jadi kita sudah tahu bahwa makna kematian Yesus, bahwa harusnya yang kita binasa, Yesus rela untuk binasa bagi kita. Apa balasan kita? Ternyata ada satu kejadian yang luar biasa saat Yesus bangkit. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam Matius 27, mulai ayat yang ke-50 saya bacakan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mereka di sini bahwa kita mau menangkap makna kebangkitan. Ternyata ketika Yesus bangkit dikatakan pagi-pagi benar. Wanita-wanita datang ke kubur. Mereka ingin menengok kubur Yesus sebab mungkin pagi-pagi buta terjadi gempa bumi yang dahsyat. Tanpa disadari oleh mereka, ternyata penutup kubur Yesus, batu penutup kubur itu sudah tergolek ke sebelah, sehingga kubur itu sudah terbuka. Dan pagi itu ketika matahari bersinar di ufuk timur, makanya hari Paskah disebut Happy Easter. Ada yang berkata hari Paskah itu adalah Happy Passover. Terserah, tidak apa-apa. Tapi yang berkata Happy Easter bukan berarti mereka menyembah berhala, tapi mereka berasal dari kata Timur. Saat pagi itu menjelang, ada kuasa kebangkitan Kristus yang harus kita hadapi, yang harus kita maknai dalam hidup kita. Saat gempa bumi, batu penutup kubur Yesus terguling,
Tapi wanita-wanita itu datang di pagi itu, mereka terkejut. Mereka pikir ada yang mencuri mayat Yesus. Mari kita melihat hal ini bukan dengan pikiran, tapi dengan hati kita. Bahwa ketika Yesus bangkit, kubur-kubur dari orang kudus yang sudah mati, semuanya batunya juga tergolek. Bahkan mereka juga dibangkitkan. Artinya Paskah membuktikan bahwa kita yang mati harus percaya kita pun akan dibangkitkan. Apa yang mati dalam hidup saudara? Usaha yang mulai lesu, toko yang mulai sepi, perusahaan yang tidak berjalan, sehingga kita mungkin dirumahkan yang bekerja. Suatu saat kita mungkin akan di PHK. Itukah masa depan yang sudah mati? Kita pikir tidak. Dari Paskah, bagi yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Bagi yang kena virus, termasuk virus corona, Tuhan akan lepaskan, bebaskan. Amin. Karena itu inilah makna Paskah. Ada kuasa kebangkitan Yesus mengalir juga dalam hidup kita. Ada kuasa kebangkitan. Mayat-mayat yang mati, meninggal akan dibangkitkan. Dan mereka akan datang lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Supaya orang-orang melihat bahwa ternyata inilah kuasa kebangkitan Yesus. Demikian juga dalam hidup kita. Di dalam Filipi 3 dikatakan ayat yang 10. Yang ku kehendaki ialah pertama mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan kedua persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah saatnya kita bangkit dari antara orang mati. Kita bukan mati lagi. Ada lagu Jawa, sluku-sluku batok. Dikatakan ada kalimat yang berkata, wong mati ora obah, nek obah medeni bocah, nek urip golek duit. Kita harus tahu ada kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Tapi dikatakan kalau kita akan mengalami memperoleh kebangkitan dari antara orang mati, memperolehnya yang pertama mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu supaya akhirnya kita peroleh kebangkitan. Kita harus lakukan adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sudahkah kita melakukan itu? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita ini di alam jasmani. Tuhan itu di alam roh. Kita hanya bisa beroperasi di dimensi supranatural jika kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bagaimana kita mengenal Dia? Dua orang murid Yesus sedang ke Emmaus. Tiba-tiba ada seseorang yang berjalan bersama mereka. Ketika orang itu diajak pulang untuk tinggal bersama malam itu, tiba-tiba orang itu lenyap. Baru mereka sadar, itu Yesus. Pertama mereka tidak mengenal, akhirnya mereka mengenal. Mereka saling berkata-kata. Pantes waktu kita tadi berkata-kata dengan orang itu, hati kita berkobar-kobar. Berarti orang yang mau mengalami kuasa kebangkitan, dia benar-benar matanya harus melihat dengan mata rohani, bukan dengan mata jasmani. Sehingga tercelik mata kita dengan mata rohani. Jadi untuk mengenal Tuhan kita dan kuasanya, tadi dikatakan mata roh kita harus dicelikkan terlebih dahulu. Itulah mujizat Paskah, makna Paskah. Mata jasmani kita dibuka menjadi mata rohani melihat kebenaran. Saya ingin bersaksi 1-2 hari ini di gereja ada seorang hamba Tuhan yang datang. Sebetulnya kita sudah tahu latar belakang hamba Tuhan tadi. Karena sakit dari anaknya, dia butuh uang. Namanya juga pendeta, juga manusia. Kalau anaknya sudah sakit, apapun dia lakukan, dia kerjakan pasti. Sebagai manusia, asal uang itu ada. Sehingga maaf, kita dengar hamba Tuhan ini hutang sana, hutang sini dan gak bisa bayar. Semakin terperosok, makin terperosok. Sementara paling tidak sepertinya dia ingin
datang ke gereja kita mau main. Kita udah merasa kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menolong hamba Tuhan tadi. Kami melihat uang di gereja tinggal 700.000. Saya berkata pada istri saya, Bu Andi, kasih amplop yang 500. Untuk apa? Kasih amplop dulu aja. Lalu setelah besoknya hamba Tuhan tadi main ke rumah kita, yang saya berikan, saya tinggal punya 2 amplop. Yang satu 500, yang itu 200. Kalau saudara jadi saya, berapa yang harus kita berikan pada orang tadi? Persembahan kasih. Yang saya persembahkan adalah yang 500.000, bukan yang 200.000. Sehingga sisanya tinggal 200.000. Secara logika, harusnya kita berikan yang 200.000, kita punya 500.000. Tapi saya tidak. Saya lebih melihat bahwa kematian Yesus, Dia sudah berkorban buat kita. Apa yang sudah kita lakukan, apalagi sebagai hambanya. Kemudian uang kita tinggal 200.000, berjalan 1 hari, tiba-tiba di dalam WA hamba Tuhan, mereka butuh uang untuk menyumbang hamba Tuhan yang kekurangan menghadapi virus ini. Kemudian saya berkata, oke, saya ikut nyumbang 1 juta rupiah. Udah gitu, saya kirim WA ke istri saya, besok kirim uang 1 juta rupiah ke Pelmas. Dijawab istri saya, pakai uang yang mana? Uang kita tinggal 200.000, kemarin 700, udah dikasihkan yang 500, tinggal 200. Sekarang 200 harus ngirim 1 juta. Di mana uang yang 800.000 itu? Secara logika, saya ini kurang berhikmat. Uang tinggal 200.000, saya harus mengirim 1 juta rupiah dan sudah berjanji besok akan saya kirimkan 1 juta rupiah. Saya juga nggak bisa tidur malam itu, akhirnya saya doa pagi. Pagi itu saya berkata, Tuhan ampuni, aku ini hamba Tuhan yang tidak berhikmat. Uang tinggal 200, siap mengirimkan 1 juta rupiah lagi. Tapi saya mau katakan, kalau mata jasmani kita sudah dicelikkan oleh Tuhan dengan mata rohani, sehingga kita melihat bahwa Yesus sudah berkorban di kayu salib. Inilah saatnya di hari Paskah ini, mata jasmani kita tercelik, kita melihat bahwa kebutuhan orang lain lebih penting daripada kebutuhan diri sendiri. Yesus juga sama. Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, rela mati di bukit Golgota, supaya kita yang harusnya mati, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga nantinya. Saatnya menghadapi virus ini. Hari Paskah, hari Jumat sudah kita lewati dari hari Jumat Agung. Harusnya kita menyadari Yesus sudah mati di kayu salib. Saya tidak melihat bahwa 200.000 itu tinggal 200.000, tapi mata rohani saya melihat uang itu ada 2 miliar. Saya tidak perlu takut dengan uang yang 1 juta lagi. Inilah hal yang pertama yang harus kita tahu, bahwa di makna hari Minggu Paskah kebangkitan Yesus, kita sudah dibangkitkan. Harusnya kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat buat Tuhan. Dia sudah rela mati gantikan kita, dan Dia sudah bangkit sekarang menyediakan tempat bagi kita. Dia akan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semuanya. Apa yang bisa kita kerjakan? Pengorbanan apa yang bisa kita lakukan? Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat hari Paskah hari ini Tuhan, kami akan memulai di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah mati bagi setiap kami. Kini itulah titik kemenangan di mana Engkau sudah dibangkitkan. Dan kami percaya dengan manusia roh kami yang semakin kuat, kami akan senantiasa mendekat intim denganmu Tuhan hari-hari ini Tuhan. Bahkan mulai hari pertama kami melakukan puasa Tuhan, masih ada 2 hari lagi, mampukan kami Tuhan, supaya kami mengerti Tuhan, puncak dari Paskah ini ada kemenangan di pihak kerajaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, persiapkan dulu roti dan anggur atau minuman. Roti yang dipersiapkan yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Kita berdoa, berkati Tuhan roti ini, anggur ini Tuhan, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Sucikan, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang di hadapan hamba-Mu, juga apa yang di hadapan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di rumah masing-masing. Berkati, sucikan, kuduskan pula di dalam nama-Mu, menjadi alat kemuliaan bagi setiap hidup kami, untuk kami terima keselamatan yang sudah disediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau urapi pula tangan-tangan kami yang melayani Engkau dalam perjamuan kudus ini, baik yang ada di rumah maupun kami sendiri. Sucikan, kuduskan hati kami, pikiran kami, supaya kami layak melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan berkata, kita angkat roti, bawa roti dan anggur, persiapkan roti dan minuman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti dengan tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kami. Kami percaya Engkau telah mati untuk pengampunan dosa kami, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kau percaya roti yang sudah diberkati dan dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan atau minuman. Seperti roti yang bersatu dengan tubuh kami Tuhan, biarlah roh kami juga selalu bersekutu, ya Tuhan, dengan roh-Mu. Biarlah darah Yesus yang menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Percayakah saudara bahwa darahnya sanggup melepaskan kita dari segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh kita? Darah Yesus lebih hebat bahkan dari virus apapun, termasuk virus corona sekalipun. Saudara terima ini dengan iman. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan.
Engkau rela mati Tuhan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Itu titik awal kemenangan hidup kami Tuhan. Juga saat ini Engkau sudah bangkit. Engkau membuat anak-anak-Mu kami semuanya yang juga bangkit dari kematian kami, kematian masa depan kami Tuhan, kematian kesehatan kami, kematian kehidupan masa depan kami percaya ada di tangan Tuhan yang ajaib. Kami terima mandat-Mu, kami terima instruksi dari yang Tuhan Yesus itu sendiri dalam hidup kami. Kami tetap melangkah di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Glory bagimu Tuhan. Dan seperti Tuhan Yesus, Dia berkata kepada angin topan, kami juga berkata pada virus corona yang ada di Indonesia, juga yang ada di seluruh dunia, diam dan tenanglah. Aku hancurkan kekuatanmu di hari Paskah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku mau mendengar berita keselamatan, berita kemenangan yang dari Tuhan Yesus Kristus ada di seluruh dunia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang kuasanya tak terbatas dalam hidup ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap orang percaya berkata amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Dan seperti biasanya persembahan kita juga melalui persembahan online saja. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya